Nah, sebelum masuk ke videonya lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat supaya Anda dapat memahami apa yang kami praktikumkan kali ini. Nah, di video ini kami melakukan dua percobaan. Yang pertama ada cell volta dan yang kedua ada cell elektrolisis. Nah, yang pertama itu ada cell volta. Apa sih itu cell volta? Cell volta adalah jenis sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Nah, seperti yang kita tahu, redoks adalah reduksi dan oksidasi. Reduksi sendiri adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks atau bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau biloks. Selanjutnya kami melakukan percobaan kedua, yaitu sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini berlawanan dengan reaksi redoks yang berlangsung spontan. Kalau tadi sel volta itu reaksi redoks yang berlangsung spontan, sedangkan elektrolisis ini itu tidak spontan. Nah, sel elektrolisis adalah proses penggunaan energi listrik agar reaksi-reaksi redoks yang tidak spontan dapat dipaksakan untuk bereaksi atau berjalan. Reaksi redoks pada elektrolisis menyebabkan penguraian elektrolit menjadi unsur-unsurnya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, di sini kami menuangkan CuSO4 sebanyak 20 ml. Selanjutnya kita tuangkan ke gelas kimia. Lalu kita tuangkan larutan ZnSO4 sebanyak 20 ml. Lalu kita taruh jembatan garam di antara dua gelas kimia yang berisi dua larutan berbeda. Nah, bahan selanjutnya di sini kami menggunakan lempeng seng Zn. Nah, nanti lempeng seng Zn ini akan dimasukkan ke larutan ZnSO4. Nah, sebelum dimasukkan ke larutan tersebut, di sini kita perlu amplas dulu lempeng sengnya. Selanjutnya kami juga menggunakan lempeng tembaga Cu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam larutan CuSO4. Nah, sebelum dimasukkan kita juga harus mengamplasnya terlebih dahulu. Setelah mengamplas dua bahan tersebut, lalu capit kedua bahan tersebut ke kabel penjepit buaya masing-masing. Lalu taruh ke dalam larutannya masing-masing. Lalu sambungkan kabel penjepit buaya tadi ke multimeter. Untuk kabel multimeter yang berwarna merah itu disambungkan ke kabel penjepit buaya yang menjepit lempeng tembaga Cu. Selanjutnya kabel multimeter yang berwarna hitam itu disambungkan ke kabel penjepit buaya yang menjepit lempeng seng Zn. Oh ya, untuk kabel multimeter yang berwarna merah itu melambangkan tanda positif yang berarti dia sebagai katoda, sedangkan yang warna hitam itu negatif, dia sebagai anoda. Dan ini adalah hasil yang sudah kami dapatkan dari praktikum sel volta yang pertama. Selanjutnya masih dalam percobaan sel volta, ini yang kedua kita menggunakan besi atau Fe dengan cairan FeSO4 atau besi 2 sulfat. Lalu tuangkan FeSO4-nya sebanyak 20 ml. Nah, untuk bahan besinya sendiri di sini kita menggunakan paku besi ya. Lalu jepit menggunakan kabel penjepit buaya dan masukkan ke dalam cairan yang berisi FeSO4. Nah, untuk cairan yang di sebelahnya itu kami masih menggunakan lempeng seng Zn. Lalu kita sambungkan kabel penjepit buayanya ke multimeter. Nah, di sini masih sama ya, yang merah bertindak sebagai katoda dan yang hitam bertindak sebagai anoda.
Dan ini adalah hasil akhir yang kami dapatkan dari percobaan self volta yang kedua ya. Selanjutnya, setelah selesai melakukan percobaan dari ZN dan FE, kita mengganti ZN-nya menggunakan lempeng tembaga CU yang berisikan lempeng tembaga dan cairan CuSO4. Selanjutnya sambungkan lagi ke multimeter. Nah, kalau tadi Fe bertindak sebagai katoda, di sini Fe bertindak sebagai anoda ya. Dan ini adalah hasil akhir yang kami dapatkan dari percobaan self volta yang terakhir ya. Lagi tuh. Yang lebih dari ini. Elektrolisis. Oh, sorry, aku juga tadi sama. Ini kelar habis ini. Sama aja. Nah ini negatif. Nanti bapak itu. Ini yang begitu. Ya.